kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Presiden masih di bulan yang sama, belum berganti bulan, di awal Mei ngomong itu bukan cawe-cawe, kemudian di akhir ngomong saya mau cawe-cawe. Itu gimana tuh? Konteksnya beda, itu kan dalam konteks mix and match capres-cawapres. Yang pertama yang barusan diputar tadi. Tapi mungkin yang dibicarakan dengan teman-teman Pimret itu dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kebangsaan, memastikan keberlanjutan. Tapi Pak Jokowi juga mengakui, saya kan juga politisi. Ya memang, lah itu yang saya sampaikan, itu yang saya sampaikan. Ya sebagai seorang politisi, ya beliau berhak mempunyai aspirasi politik. Aspirasi politiknya apa? Yaitu keberlanjutan capaian yang ada selama ini. Ya, jadi nggak ada masalah. Mas Andika, kalau di bahasa yang muncul walaupun dalam sebulan ini beda makna, beda konteksnya beda, tapi sampai muncul kata cawe-cawe itu, Anda melihat ada kekhawatiran apa sih dengan Pak Jokowi sebenarnya sampai harus memastikan bahwa ini pemilu harus berjalan lancar? Apakah Pak Jokowi sudah menangkap sinyal-sinyal bahwa akan mungkin nih pemilu nggak lancar nih atau ada yang akan terjadi? Pada tahapan pemilu harus berjalan lancar, saya setuju dengan Pak Jokowi. Itu satu opsi narasi yang memang sangat positif ya. Tetapi pada titik memastikan agar agenda-agenda yang baik itu harus terus berlanjut, kemudian caranya terlalu eksesif, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena ini kalau tidak hati-hati dan kalau berlebihan bisa mematikan inovasi dari presiden baru untuk melahirkan kreativitas kebijakan. Bacaan Pak Jokowi tentang Indonesia di tahun mendatang bisa jadi tidak terlalu relevan di tahun tersebut. Oleh karena itu demokrasi elektoral itu ada kontrak politiknya Mbak, ada 5 tahunan. Karena idenya belum tentu relevan hingga 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Oleh karena itu inilah yang dijanjikan oleh demokrasi, ada sirkulasi ide, sirkulasi gagasan. Nah saya khawatir ketika terlalu cawe-cawe atas nama keberlanjutan, ini membuat Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar jadi takut berinovasi. Ya, ini sesuatu yang saya khawatirkan secara sistematis gitu ya. Kalau di bahasa sehari-hari dalam konteks kultural, yang disebut cawe-cawe itu kan membantu sekedarnya, ya. Itu yang saya pahami. Bukan mengambil alih, bukan mendominasi, gitu kan. Dari KBBI itu ikut campur terlibat gitu. Wajar saja. Saya pernah ya, misalnya 10 tahun. Berikutnya saya ingin ikut berpartisipasi menyumbangkan ide, pikiran dan gagasan saya agar yang 10 tahun ini berlanjut. Ini merupakan juga jangan salah hal yang memang harus kita evaluasi selama ini. Kenapa kita terjebak ya pembangunan kita tidak seperti di negara-negara lain. Kayak India misalnya, dia bisa berbeda generasi tapi keberlanjutannya terus gitu loh. Sehingga banyak orang terkaya di dunia, di 50 itu banyak sekali orang India karena prestasi di perusahaan itu berlanjut dari generasi ke generasi. Jadi ketika terjadi perubahan rejim itu nggak merubah kebijakan secara signifikan. Poinnya gitu Presiden ingin melanjutkan kebijakan ini begitu di pergantian rezim. Betul. Sedikit soal inovasi, saya kira nggak ada relevansinya sebenarnya karena perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat inovatif pun itu butuh banyak penasihat senior loh. Jadi nggak ada relevansinya karena politik ini kan dalam derajat tertentu juga soal pengalaman. Mas Waldo, presiden ya, soal pengalaman. Jadi nggak ada relevansinya kami kira soal inovasi. Visi presiden yang saya khawatirkan karena berpolitik soal experience. Mungkin kekhawatirannya gini, ketika misalnya nih ya kita nggak tahu, ketika Mas Ganjar punya kebijakan beda dengan Pak Jokowi atau Mas Anies, Pak Prabowo punya kebijakan beda karena ada poin ketiga itu jadi agak kurang nyaman untuk berlaga jadinya. Mau nggak mau harus ngikutin visinya presiden. Ya dalam derajat tertentu nggak ada inovasi itu yang bertentangan dengan pengalaman kita gitu. Karena Pak Presiden Jokowi ya berpolitik itu kan dia udah punya pengalaman 10 tahun memerintah. Saya melihat ya kan? Valdo. Apakah Pak Jokowi ketika mengambil tongkat estafet dari Pak SBY, apakah melanjutkan hal-hal yang Pak SBY sudah kerjakan? Saya pikir narasi keberlanjutan tidak menjadi narasi utama Pak Jokowi saat itu. Ya, ini saya khawatir Pak Jokowi seperti anak kecil yang ketakutan mainannya diambil oleh orang lain ketika waktunya sudah habis gitu. Bicara soal inovasi sekali lagi, itu base-nya itu experience loh. Boleh direspon nih Pak Jokowi seperti anak kecil yang ketakutan mainannya diambil. Sebenarnya kan begini, ada banyak hal yang tadi saya udah sempat sampaikan, memerintah hari ini dan masa depan, sinkronisasi itu semua. Jadi ada program yang sudah baik ya dilanjutkan, ada yang kurang baik diperbaiki dan dievaluasi dan ditambahkan bahkan dengan narasi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya adalah kita juga nggak bisa menutup mata ya dengan apa yang sudah dicapai hari ini, kepuasan yang ditunjukkan publik dan sebagainya. Jadi ada sebuah keinginan dan harapan
ya. Dan jangan lupa Pak Jokowi ini masih ada 1 tahun 5 bulan, masih lama nih. Jadi jangan sampai kalau seandainya kita punya kekhawatiran itu terlalu berlebihan dan sebagainya. Oke, ini tuh sebenarnya akhirnya kan menuai pro dan kontra banyak sekali. Tidak hanya masyarakat biasa, tokoh-tokoh pun mulai berkomentar. Seperti mantan presiden kita, Pak Yusuf Kala juga bahkan mengeluarkan statement akhirnya terkait dengan pernyataan, mantan wakil presiden kita, Pak Yusuf Kala juga mengeluarkan pernyataan terkait dengan omongan Pak Jokowi. Kita dengarkan bersama. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Ya kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Batasannya apa Pak? Hah? Batasannya apa? Apa? Batasannya apa? Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan sistem demokrasi yang baik, pelaksanaan jurdil, itu kita harapkan dan kita dukung itu. Pernyataan dari Pak JK ini. Disampaikan oleh Pak Pak JK, JK ya. Masing-masing punya batasannya dan memang ada batasannya. Batasannya apa? Regulasi tadi ya. peraturan perundang-undangan siapa yang melaksanakan, institusinya ada. Bawaslu, ada KPU, ada pengawas, kode etik dan lain sebagainya. Artinya jadi Bang perlu Mardhani terlalu khawatir. tidak usah khawatir di sini karena semua sudah diatur. Apalagi yang menimbulkan kekhawatiran kalau sudah jelas begitu. Malah berbahaya, lagi-lagi saya bilang cawe-cawe ini berbahaya. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur ini semua. Regulasi kita itu ada banyak ruang kosongnya. Nyun sewu contohnya. Jadi nggak percaya dengan regulasi yang ada. Ada ruang kosongnya, memang tidak semua contohnya. Pak Prabowo sering sekali diajak sama Pak Jokowi. Dapat loh electoral advantage-nya, suaranya naik gitu. Dan itu kan tidak ada aturan. Dan sebetulnya itu bukan sebuah langkah yang baik gitu loh. Yang baik semuanya saja. Akan sangat baik kalau Pak Jokowi lagi-lagi sabda pandito gitu. Ayo semuanya nanti siapapun yang terpilih karena Pak Jokowi sedang bermain api. Siapa Apa bermain Mas Anies api? juga capresnya mau diajak juga sama Pak Jokowi? Boleh agar aja, elektoralnya tapi naik kita gitu. tidak meminta. Yang kita minta Pak Jokowi jadi ayo anak-anakku monggo kalian keluarkan kemampuan terbaik. Buktikan prestasi kalian, saya nanti akan menjaga siapapun yang menang, saya akan dukung sehingga keberlanjutan jalan. Kalau itu yang diambil, maka dia jadi negarawan. Kalau cawe-cawe jadi politisi yang kecil, sayang gitu. Presiden jadi politisi kecil kalau cawe-cawe, tidak negarawan. Justru begini Mbak Anggi, kepuasan yang ditunjukkan hari ini itu sangat tinggi. Berbeda dengan dulu ketika sebelumnya nih, mohon izin ya. Jadi pasti perubahan itu narasi yang tadi disampaikan Mandika itu pasti perlu gitu. Dan memang ada yang berubah. Ketika di zaman sebelumnya itu ekspor raw komoditi banyak, hari ini hilirisasi. Ada pendekatan yang berubah, ada cara yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Jadi ya dalam derajat tertentu mau pemerintahan yang memuaskan, masyarakat terjaga dan banyaknya program-program yang kena itu sudah dilanjutkan gitu. Dan Nah, itu ini sudah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Tunggu. Sedikit mensikapi tadi soal regulasi. Uh-huh. Jadi regulasi itu kan kita sendiri yang bikin Pak Mardhani, ya. Kita sendiri yang menyepakati. Betul. Apapun kekurangannya itulah yang kita bikin dan itulah yang kita taati. Gitu Dan kan. karena Dan itu kalau kurang bukan kita cuma perbaiki regulasinya. Enggak. perlu ada etika. Justru perlu etika ada itu beyond diatur, now, Pak. beyond Jadi gini. aturan Jadi yang gini. harus dijaga. Gitu. Jadi gini, dalam konteks antara relasi etika dan hukum, kita ini yang paling progresif. Di mana hal-hal yang menjadi sebetulnya di tempat lain hanya sekedar menjadi etika, tapi di Indonesia dinormakan menjadi
aturan hukum. Nah, saat ini malah banyak keluhan. Kok begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kita teman-teman sendiri loh yang menyampaikan keluhan. Terlalu kaku, Ya kan terlalu ini rigid. terlalu kaku, belum apa-apa disuratin. Nah itulah peraturan yang ada gitu kan. Peraturan yang kita sepakati. Jadi kalau kita bilang peraturan kita, regulasi kita terlalu lemah. Nah de facto tadi di awal Pak Mardhani sendiri mengeluhkan, katanya terlalu ketat. Tiba-tiba belum apa-apa dapat panggilan dari Bawaslu. Padahal di kami ya Saya tidak keluhkan, justru Ya. itu salah satu bukti Loh, bahayanya saya- cawe-cawe. bahayanya Gitu. apa? Orang saya juga dapat kok. Ya, Surat dari nanti lihat Bawaslu, konteksnya. apa relasinya apa gitu loh. Nggak Lihat bisa konteksnya, surat kalau Bawaslu ini yang belum Pak Mardhani berjalan, tunjukkan sudah jadi bukti bahwa itu diperingatkan. akibat dari cawe-cawe. Nggak ada kaitan. Karena itu Banyak. terjadi dengan saya. Banyak di Jakarta Timur. kaitannya. sama. Apa karena Gitu. sinyal dari atas makanya Iya. Bawaslu bergerak di Iya, bawah seperti makanya. kekhawatirannya. Tapi kan terjadi juga dengan saya. Oke. Jadi kan nggak relevan mentah. Gitu Enggak loh. juga, beda gitu Bedanya loh. apa? Bedanya Sama-sama ini surat belum pemberitahuan. berjalan, sudah diperingatkan. Loh, sama. Kalau Persis. kalau Belum. sudah Saya ngalami jalan, kok. tadi kan Saya bilang lagi mengalami, reses, saya akan lagi ulang reses, tahun, saya akan reses, apapun dapat surat, saya terserah. akan ulang tahun, dapat surat Tapi sebelumnya. berbahaya Nggak, beda, Sebentar, sama. sebentar. gitu loh. Sama, Ini sama. kalau tadi saya baca konteksnya kan agar menghindari kampanye sebelum masanya. Ya Ini iya, pertanyaannya, saya dapat surat itu kampanye nggak? berkali-kali sebelum Enggak, Tidak acara. kampanye kan? Diskusi. Diskusi ini Iya. masalahnya. Sebelum Kalau acara kampanye partai, itu, diskusi Nggi, partai, selalu berkali-kali ada dapat pilih surat. saya. Iya. Jadi nggak mungkin milih Anies karena Anies belum capres. Oke. Ya Belum ada apapun nomor acara yang urut, kami gitu laksanakan, loh. mau BIMTEK, mau apa, selalu dapat gitu loh. Poinnya adalah Sebelum acara. ini aturan saja Sebelum. yang dijalankan. Iya makanya berarti ya. aturannya Oke. kalau Iya, monggo, kalau Ya. kita monggo. dapat surat kita bilang terlalu kaku ya kan, kalau ke orang lain dibilang ini terlalu banyak ruang kosong. Jadi Bang Mardhani jangan terlalu sensitif gitu iya dengan maksud surat saya itu. kita standarnya mesti sama gitu loh. Nggak, kalau bab pemilu memang kami di Komisi 2 Undang-Undang 7 2017 itu kan buat 2019. Kita udah revisi, tapi last minute memang pemerintah dalam Pak Jokowi nggak ada revisi. Akhirnya banyak ruang-ruang kosong. Contohnya sebelum ini namanya kampanye itu 120 hari. Ya. Sekarang cuma 75 hari. Dulu medsos tidak banyak, sekarang medsos menjadi salah satu. Nah itu tidak ada aturan yang rigid, tidak ada payung hukumnya. Jadi saya bilang ada ruang-ruang kosong. Nah ruang-ruang kosong itu yang paling mungkin memanfaatkan yang punya kuasa. Dan itu berbahaya dengan kalimat cawe-cawe tadi. Seolah-olah Presiden mestinya melegitimasi jadi guru membolehkan gitu bangsa. ya. Kalau Oke. sekarang law politik turun Oke. jadi politisi kecil. Ya saya pikir ini implikasi dari masa kampanye kita yang sangat singkat. Dari 28 November hingga 10 Februari. Jadi praktis hanya 2 bulan sekian gitu ya. Sehingga tim kampanye ataupun tim sukses baik itu pileg maupun pilpres akan mengimprovisasi memanfaatkan waktu yang masih sangat panjang ini sampai tanggal November untuk bisa mensosialisasikan dirinya. Sehingga Bawaslu dalam konteks ini saya membacanya mencoba memperingatkan ya, hati-hati jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan kampanye yang belum masuk masanya. Ini peringatan bukan larangan berarti ya. Peringatan aja konteksnya. Tetapi tadi mana kampanyenya? Ya, Kampanye itu Kalau visi, sudah ada ya. misi, program pilih saya. Pilih sayanya tidak ada gitu loh. Ini bentuk kekhawatiran kecil Bung Faldo yang Beginilah, harus sebenarnya Pak Jokowi ini kan ditanggapi juga oleh dicintai sama rakyat, bekerja siang malam untuk rakyat. Jadi tidak mungkin seseorang yang dicintai oleh rakyat itu melanggar aturan tadi disampaikan, melanggar etika itu nggak mungkin gitu. Yang jangan lupa Pak Jokowi adalah seseorang yang ya taruhlah dianggap cawe-cawe ya biasa aja. Tapi Pak Jokowi adalah seorang presiden juara kelas nih. Pasti dia pengen penerusnya juga kelasnya itu juara kelas juga gitu. Jadi dia punya concern untuk itu, punya harapan untuk keberlanjutan itu. Tidak mungkin, saya garis bawahi, tidak mungkin Pak Presiden melanggar aturan. Yakin nggak seperti itu nanti? Justru kita yang tanggapi namanya negarawan itu adalah memikirkan siapa seterusnya. Oke, kita lanjutkan usai jeda saat lagi Dua Sisi. Tetap bersama kami.